Dari mana nih Pak? Dari mana nih Pak? Tim Gugus. Ketuanya ya Pak? Tim Gugus COVID-19 dari Wah. Warkop Siana. Waduh, saya kira dari Sama-sama IKAPI, SKPPI, Penerapan Kita, EKI, dan mahasiswa Indonesia disponsori oleh Forum Bersama Keluarga Besar ABRI wah dari dan mana? para penyadara preman-preman. Saya kira dari planet mana ini Pak? Aduh, ternyata ketua tim gugus ya. Tim Gugus COVID-19 Warkop Siana. Ini bagaimana Pak? Saya lihat lebih safety nih Pak. Nah, untuk PSBB jilid 2, kita harus lebih safety lagi. Jadi Danrem mengajak kepada masyarakat untuk jangan tambah kotor, harus tambah kuat, tambah safety juga. Luar biasa Pak Danrem. Jadi harusnya kita berdialog dulu ini ya. Oh bisa Pak, kita berdialog kayak di dalam praktek. Halo, selamat malam adik-adik. Ini adik-adik, artinya tidak sahur harus pakai masker. Jadi saya atas nama tim Gugus 19 Warkop Siana memaklumi karena selama makan sahur. Setelah itu jangan lupa cuci tangan dengan air sabun, air yang berjalan ya. Itu atas nama instruksi daripada Ketua Gugus COVID-19 dan Rem. Jaga jarak ya. Juga jaga jarak nih, harus jaga jarak. Jaga jarak. Harus untuk yang makan harus jaga jarak. Saat jaga jarak. Angkat tangan Pak, jaga jarak Pak. Jaga jarak Pak. Yang makan harus jaga jarak. Jaga jarak, jarak. Jarak Pak, jarak Pak. Jaga jarak, jaga jarak. Jadi kali ini Pak Danrem pengamannya cukup maksimal ya. Harus maksimal untuk PSBB jilid 2, kita harus tetap safety. Kayaknya capek sekali ini. Tugas seharian di lapangan. Saya istirahat dulu Pak ya, mau minum kopi Pak. Capek sekali tugas di pengamanan di lapangan. Mana kopinya Pak? Ini Pak. Capek sekali saya di lapangan, dari lapangan meninjau 2 kecamatan Tamalate, Rapojini, khususnya di Kota Makassar. PSBB jilid 2 harus tambah ditingkatkan. Dia punya keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam ngobrol kopi Siana. Malam ini sangat spesial sekali ya. Kita ditemani tim gugus Warkop Siana, yaitu ada Pak Danrem. Spesialnya malam ini Danrem tampil maksimal ya. Pak Danrem ini sebagai ketua tim gugus COVID-19 tampil maksimal dengan APD-nya Pak. Ya. Berbeda dari jilid 1 hingga jilid 2, kita bisa lihat tampilannya sangat berbeda dan sangat safety. Dan insya Allah akan turun dengan full amunisi untuk memutuskan rantai COVID-19 di Kota Makassar. Tapi kalau sebelum mulai Pak, baiknya dibuka dulu Pak. Bisa Pak? Bisa. Kan udah lepas tugas Pak. Saya juga selama ini capek juga di lapangan. Itulah makanya bisa dilihat ya Pak Danrem. Tadi waktu masuk Warkop kita tidak tahu siapa yang datang ini Pak. Ternyata ketua tim gugus Warkop Siana sekaligus ketua umum pembela rakyat. Dan malam ini juga kita ditemani tokoh pemuda milenial sekaligus beliau akan maju di Jeneponto sebagai calon bupati. Insyaallah. Amin. Jadi diskusi pada malam hari ini akan lebih menarik lagi ya, karena saya ditemani 2 narasumber kita yang sangat luar biasa ya Pak Danrem. Jadi saya ke Pak Danrem dulu ya begini. Siap. Penampilan seperti ini apa yang Pak Danrem bisa beri tanggapan sebagai penerapan PSBB jilid 2 di Makassar Pak? Tanggapan Pak Danrem sendiri untuk jilid 2 ini. Jadi begini Pak. Jilid pertama PSBB sudah berjalan. Tetapi setelah saya survei di lapangan, ternyata belum maksimal. Masih banyak kurang kesadaran masyarakat. Masih ada beberapa tokoh yang melanggar. Sampai terjadi chaos, akhirnya terjadi tumpang tindih aturan. Saya dapat informasi dari masyarakat bingung. Di satu sudut diminta penegasan, di sudut lain diberikan kelonggaran. Padahal sudah ada aturan bahwa yang bisa buka hanya toko sembako dengan apotik.
Begitu kepada masyarakat Kota Makassar, jangan kendorkan untuk semangat memberantas Corona di Kota Makassar dengan terciptanya PSBB jilid 2. Saya harapkan inilah yang kedua dan terakhir. Jangan ada PSBB ketiga, keempat, dan kelima. Sampai kapan juga kita juga akan tersiksa, Pak. Dengan sendirinya masyarakat akan rugi karena kembali kepada faktor ekonomi. Kira-kira bagaimana? Oh begini Pak, sebelumnya kita lanjut kepada rem, saya beralih dulu ke narasumber kita yang kedua. Jadi untuk penerapan PSBB ini tidak terlepas dari peran pemuda untuk sama-sama menyukseskan PSBB. Sebagai tokoh milenial Pak, bagaimana Bapak melihat penerapan PSBB di Kota Makassar? Mudah-mudahan PSBB di Kota Makassar ini berlalu. Tidak ada lagi jilid 3 juga. Mudah-mudahan sampai jilid 2 saja. Kalau bisa Pak, apa peran pemuda sebagai penggerak generasi bangsa ini Pak untuk memerangi penyebaran Jadi COVID-19? mohon pemuda jangan dulu kumpul-kumpul untuk terapkan ini PSBB yang jilid 2. Jaga jarak. Jangan dulu bercinta. Bahaya juga. Karena namanya menjaga jarak. Kalau Itulah bercinta ini gunanya rapat ya. PSBB. Kalau bercinta agak rapat. Iya, karena bercinta itu kan ada beberapa macam. Dia merokok Pak, tidak. Tidak Oh. Ya. Oke, kita kembali ke Pak Danrem ya. Siap. Jadi selama penerapan PSBB ini Pak Danrem, bagaimana Pak Danrem melihat apakah sudah efektif untuk mencegah penyebaran COVID-19? Jadi saya menilai setelah saya juga adakan survei di lapangan, jujur saja PSBB jilid pertama belum efektif. Artinya antara kesadaran masyarakat dan keinginan pemerintah belum nyambung 100%. Buktinya masih ada beberapa toko yang dibuka. Kedua, masih banyak masyarakat yang jalan-jalan. Begitu juga saya lihat jaga jarak belum Berapa ya? belum. Tapi ini ada satu hal lagi Pak Danrem, dengan adanya portal di gang-gang ini ada di kompleks, batas masuk itu ke kompleks gang ditutup. Tapi di dalam orang masih keluar dari rumah, bagaimana? Justru itulah saya bilang, yang utama ini bukan slogan-slogan. Yang utama adalah kesadaran masyarakat. Corona tidak mengetahui rakyat, pemerintah, pengusaha, TNI, Polri. Tidak. Corona siapapun dia bisa kena. Jadi semua kita harus kerjasama. Tolong masyarakat juga harus hargai pemerintah yang sudah capek, khususnya TNI, Polri, Damkar, Satpol. Begitu juga pemerintah harus satu bahasa. Jangan ada semacam tumpang tindih. Kami sebagai rakyat bingung, Pak. Nah, begitu. Oke, jadi selanjutnya kita beralih ke Pak Nan. Ya selain beliau di tokoh pemuda, beliau juga Sekretaris Umum IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, DPD Sulawesi Selatan, ya Pak. Jadi langkah-langkah apa saja yang sudah diambil untuk mencegah COVID-19 di area pasar tradisional, Pak? Ini sementara saya lagi menyusung untuk usulan ke wali kota Makassar bagaimana menjaga jarak pedagang-pedagang untuk mencegah corona. Jadi menjaga jarak pasar-pasar, menjaga jarak yang ada di pasar-pasar, pedagang-pedagang yang ada di dalam. Jadi sementara insya Allah mudah-mudahan selesai usulan saya, mudah-mudahan diterima dengan baik strategi yang mau dianukan di pedagang supaya mencegah corona. Jadi itu loh sosnya biasa di pasar Pak. Pedagang. Rapat ya, agak rapat. Iya. Itu yang bisa digarap. Menjaga jarak. Bagaimana Pedagang. tentang transaksinya Pak? Apakah ada diterapkan transaksi uang elektronik atau bagaimana di pasar Pak? Ya sementara kan sudah ada beberapa bisa sistem online sekarang membeli. Jadi biar kita tidak ke pasar, sistem online bisa juga dilakukan. Tapi untuk bagaimana juga, karena kan misalnya kalau sistem online kan tidak melihat barang Iya, banyak. Jadi bagaimana untuk
menjaga jarak saja. Pedagang. Untuk pasar tradisional hanya jaga Pasar jarak. tradisional. Oh, iya, tapi penerapan teknologi belum bisa. Iya, terlalu belum sampai. maksimal. Belum maksimal. Cuma jaga jarak Pak ya. Bagaimana di kecamatan-kecamatan kan ada beberapa belum tahu aplikasi, termasuk ibu-ibu. Memang butuh Orang waktu tua, juga Pak ya. orang untuk- tua ya belum. Kecuali anak milenial udah tahu. Iya. Betul. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa usulkan ke Kota Makassar, PJ, Wali Kota, mudah-mudahan disetujui masalah untuk strategi mata rantai ini corona untuk Jaga jarak ya. jaga jarak pedagang. Oke, saya kembali ke Pak Dandrem ya. Ini Pak Dandrem. Tadi kan kita ada dengar 2 kasus, ada terjadi penyebaran COVID-19 di tempat belanja. Oh, begitu? Kayak Indomaret. Wah, Nah, yang kita dengar baru-baru ini di Indomaret kan orang masuk keluar masuk belum belanja. Banyak orang kita nggak tahu yang positif, yang negatif, yang OTG dan sebagainya. Jadi bagaimana Pak Dandrem melihat apa yang harus kita lakukan untuk mencegah penyebaran di tempat-tempat belanja seperti Indomaret, Alfamart, gitu, Pak? Kan masih buka nih. pertama begini, Indomaret kan ada izinnya Ya, untuk benar. sementara dari pemerintah. Tetapi masyarakat harus juga punya tingkat kesadaran. Kalau tidak penting, janganlah kalau belanja. Kan ada sistem online. Kedua, setiap masuk supermarket, pemilik supermarket itu harus siapkan cuci tangan, Pak. Itu yang Cuci kurang, tangan Pak. Itu yang di depan, karena kasihan juga orang konsumen pergi belanja, tangannya kotor, akhirnya sadar tidak sadar pindah. Karena apalagi corona kan tidak bisa dilihat, tetapi virusnya kencang begitu. Jadi tolong kepada pemilik Indomaret atau toko-toko yang diizinkan pemerintah, termasuk putih, harus ada alat cuci di depannya. Dan masyarakat juga biar ada alat cuci harus cuci tangan, karena tidak ada gunanya dipasang kalau mereka tidak cuci tangan. Jadi harus kesadaran semua unsur harus kompak. gitu Pak ya. Nah, bagaimana Pak Dandrem melihat biasa ini dalam tempat ibadah biasa ada yang dibuka dan ditutup. Jadi Jalan besar ditutup dan di komplek tetap dibuka. Jadi sebenarnya begini Pak, amat-amat dilematis. Di satu sudut kita wajib melaksanakan agama, apalagi di bulan Ramadan. Di sudut lain ada aturan. Jadi sebenarnya di sini yang saya inginkan atau mewakili kepentingan masyarakat adalah tingkat kesadaran kepada para pihak. Tidak perlu saya terangkan bagaimana. Saya yakin kita masing-masing tahu apa langkah-langkah yang harus kita ambil. Oke Pak, terakhir ini APD-nya disponsori oleh siapa nih Pak? APD-nya semua nih Pak. Alhamdulillah APD ini disponsori oleh Pak Adnan atau Karet Tutu. Insya Allah beliau adalah generasi muda milenial, telah berbuat banyak, telah menyumbangkan beberapa alat APD-nya Khusus ke tim gugus Warkopsiana ya. khusus tim gugus Warkopsiana, dan sudah ada beberapa tempat dia sudah menyumbangkan. Ini salah satu menunjukkan bahwa beliau bertanggung jawab terhadap bangsa, dan insya Allah beliau juga akan mencalonkan dari dirinya jadi Bupati Jeneponto. Jadi ini Pak, APD bukan ada hubungannya dengan pilkada Pak ya, ini murni Pak ya. Enggak lah, itu pilkada kan nanti. Iya. Jadi untuk gerakan kemanusiaan aja Pak. Iya, itu kan belum terjadi. Betul, sangat mulia sekali Pak dan Rem. Ya beliau bantu kan bukan hanya di Jeneponto Pak. Saya dapat informasi di kabupaten di Kota Makassar dia bantu Pak. Beberapa kabupaten. Beberapa. Wah, jadi Dia memang bukan hanya juga warga Jeneponto. Justru di situ kita melihat bahwa beliau itu adalah berpikir ke depan, bukan hanya Jeneponto. bukan atas kepentingan, Skop. ini untuk kemaslahatan orang. Iya, jadi tolonglah warga Jeneponto bisa melihat gerakannya beliau. Beliau punya tanggung jawab untuk Jeneponto ke depan. Jadi terakhir mungkin dari Pak Nanti harapannya ke depan untuk pandemi ini Pak bagaimana? Mudah-mudahan cepat berlalu ini pandemi COVID-19 atau disebut dibilang corona. Mudah-mudahan sebelum Lebaran sudah selesai. Jadi mudah-mudahan kita bersilaturahmi lagi kembali. Oke. Hanya itu. Oke Pak Dandrem. Untuk
kepada dalam sendiri gimana Pak harapannya? Harapan saya bahwa semua lapisan mulai paling bawah sampai atas harus kompak. Rakyat, pemerintah, khususnya TNI Polri, Damkar, Satpol, dan Dinas Kesehatan harus ada kekompakan, harus ada satu bahasa. Karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Oke? Oke, sekian saja bincang-bincang Warkop Siana kita pada malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita sama-sama berharap bahwa pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.